Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, respectable to Kiai Haji Mutawakil Al-Maula SHMM, respectable to Dr. Abdul Aziz Wahab MAGS Director of UNZA, and respectable to our lecturer Mr. Zainuddin MPD. Let me introduce myself. My name is Cornetul Jamilah. Here I want to answer this question. Before, I want to speak Indonesian language. Pertanyaan pertama, latar belakang micro teaching di Unzah Genggong. Micro teaching diterapkan di Unzah Genggong sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru agar mereka siap secara teori dan praktek sebelum terjun langsung ke lapangan melalui PLK. Dan pertanyaan kedua, pengertian micro teaching menurut Permenristek Dikti nomor 55 tahun 2017. Micro teaching adalah bentuk pembelajaran praktek terbimbing yang bertujuan melatih keterampilan dasar mengajar termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara terbatas. Yang ketiga, 3 tujuan utama micro teaching bagi calon pendidik yaitu melatih keterampilan dasar mengajar seperti membuka pelajaran dan bertanya. Yang kedua, memberikan pengalaman praktik mengajar yang terkendali. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengelola kelas. Pertanyaan keempat, relevansi micro teaching terhadap PPLK. Micro teaching menjadi jembatan antara teori dan praktek, membekali mahasiswa dengan pengalaman awal sebelum mengajar secara penuh dalam PPLK. Dan pertanyaan nomor 5, mengapa disebut real teaching dalam skala terbatas? Karena meskipun dilakukan dalam waktu singkat dan peserta terbatas, prosesnya mencerminkan situasi nyata mengajar termasuk interaksi, perencanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang bab kedua, kerangka dan struktur kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama, 3 peraturan atau kebijakan dasar kurikulum merdeka. Pertama, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, Keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dan yang ketiga, Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Dan pertanyaan kedua, perbedaan CP dan TP. CP, capaian pembelajaran, adalah standar kompetensi minimum yang harus dikuasai siswa pada akhir fase. Dan TP, tujuan pembelajaran, adalah tahapan kompetensi menuju capaian pembelajaran lebih operasional dan konkret. Dan pertanyaan ketiga, langkah menyusun ATP. Yang pertama, ada menganalisis capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tahapan pembelajaran dengan kata kerja operasional. Yang ketiga, menyusun tahapan pembelajaran secara logis dan progresif. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan konteks siswa dan satuan pendidikan. Pertanyaan nomor 4, capaian pembelajaran disusun berdasarkan fase agar lebih fleksibel dan kontekstual sesuai perkembangan peserta didik, bukan sekedar berdasarkan kelas formal. Dan pertanyaan nomor 5, contoh administrasi pembelajaran, yaitu ada ATP, modul ajar, prota, promes, jadwal tatap muka, absensi, buku pegangan guru, daftar nilai, KKTP, dan agenda mengajar. Dan yang bab ketiga itu metode pengajaran active learning. Soal pertama, 5 contoh metode active learning. Pertama, project-based learning, problem-based learning, inquiry-based learning, cooperative learning, sama flipped classroom.
Dan pertanyaan kedua, perbedaan project based versus problem based learning. Project based learning fokus pada pembuatan produk nyata dari suatu proyek, dan problem based learning itu fokus pada pemecahan masalah dengan analisis dan berpikir kritis. Dan pertanyaan nomor 3, keterampilan dasar yang dikembangkan, yaitu membuka atau menutup pelajaran, bertanya dan menjelaskan, kontak pandang, penggunaan media, dan yang terakhir mengelola kelas, ekspresi, dan gerak tubuh. Pertanyaan keempat, pembelajaran diferensiasi dan merdeka belajar. Yang pembelajaran diferensiasi menyesuaikan pendekatan dengan minat dan kebutuhan siswa, sehingga mendukung prinsip kebebasan belajar. Dan pertanyaan nomor 5, pentingnya teknologi dalam pembelajaran interaktif. Teknologi meningkatkan partisipasi, variasi metode, akses sumber belajar, dan efektivitas asesmen. Bab 4, tata tertib micro-teaching. Pertanyaan pertama itu persyaratan berpakaian. Laki-laki, kemeja berkerah, celana bahan, dan sepatu tertutup. Perempuan, busana muslimah, longgar, berjilbab, tidak mencolok. Tata tertib pelaksanaan, hadir tepat waktu, praktek maksimal 15 menit, serius dan sesuai etika islami, observer dan siswa simulasi harus berperan baik. Dan pertanyaan nomor 3, jurnal reflektif wajib. Untuk membantu mahasiswa mengevaluasi diri, memperbaiki kualitas mengajar, dan membangun sikap reflektif. Soal nomor 4, peran siswa simulasi. Membantu menciptakan suasana kelas, memberikan respon realistis, dan menjadi sarana umpan balik bagi praktekan. Dan pertanyaan nomor 5, konsekuensi pelanggaran. Bisa dikenai sanksi administratif seperti penundaan praktek atau penilaian ulang sesuai ketentuan. Dan bab penutup dan lampiran. Pertanyaan pertama, fungsi instrumen supervisi akademik sebagai alat penilaian objektif untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja mahasiswa dalam praktek mengajar. Soal nomor 2, komponen telaah modul ajar. Capaian pembelajaran, tahapan pembelajaran, langkah pembelajaran. Yang kedua, media dan strategi, dan penilaian dan keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan nomor 3, penilaian formatif dan sumatif. Formatif untuk memantau proses belajar, sumatif untuk mengukur hasil akhir. Keduanya penting dalam pembelajaran berorientasi kompetensi. Yang pertanyaan nomor 4, fungsi surat keterangan micro-teaching. Bukti resmi kelulusan program micro-teaching yang digunakan sebagai syarat mengikuti PPLK. Dan pertanyaan terakhir, tujuan penyusunan buku panduan, yaitu sebagai acuan teknis komprehensif bagi seluruh pelaksanaan micro-teaching di Unza agar kegiatan belajar efektif dan terstandar. Okay, I think that's it. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.